Saya bicara begini ikhlas karena Allah, bukan karena takut, bukan karena cari muka. Saya nasihati kalian, jangan ganggu nasab Ba'alawi ini. Yang mentashih nasabnya Ba'alawi itu ulama-ulama kaliber dunia. Antaranya adalah Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, yang kitabnya kita pelajari, fatwanya kita baca. Al-Hafidh Al-Imam As-Sakhawi rahimahullah ta'ala anhu. Yang namanya hafidh adalah minimal hafal 100.000 hadis berikut sanad dan matan. Orang sekaliber itu yang mentashih nasab Ba'alawi. Ulama-ulama Nusantara mentashih nasabnya Ba'alawi. Di antaranya adalah Syekh Ahmad Zaini Dahlan, mufti Haramain, wafat di Mekah. Beliau mentashih nasabnya Ba'alawi, itu gurunya para ulama di Indonesia. Syekh Nawawi Al-Bantani mentashih nasabnya Ba'alawi. Kemudian Syekh Yasin Al-Fadani, penghafal banyak sekali hadis ulama Nusantara, wafat di Mekah. Syekh Mahfud Termas, gurunya Mbah Hashim, itu mentashih nasabnya Ba'alawi, termasuk Mbah Hashim sendiri. Tiba-tiba ada orang zaman sekarang entah belajar nasab di negeri antah berantah, nggak jelas, bilang nggak ada itu. Kira-kira yang saya sampaikan malam ini jelas tidak? Paham tidak? Tahu siapa Wali Songo? Wali Songo apa marganya? Asma Khan. Kalau orang Indonesia biasanya bilang Asma Khan. Sebetulnya Adamah Khan, saudara. Saya tanya sekali lagi, Wali Songo marganya apa? Wali Songo marganya apa? Ahmad Khan. Ahmad Khan itu keluarga apa? Ba'alawi. Keluarga apa? Keluarga apa? Keluarga Ba'alawi itu turunan siapa? Turunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya tanya sekali, bangga tidak dengan Wali Songo? Siap bela Wali Songo? Siap jaga nasab Wali Songo? Takbir! Sallu ala Nabi. Saudara, nasab habaib sebagai juri Rasulullah SAW itu tidak akan pernah bisa dihancurkan sampai hari kiamat, walaupun orang-orang berusaha untuk menghancurkan. Kenapa? Karena nasab para habaib sebagai juri Rasulullah SAW itu yang menjaganya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan orang-orang yang ingin menghancurkan nasab habaib itu adalah kelas manusia-manusia yang penuh dengan kebencian dan kedengkian. Jadi mustahil ketika nasab para habaib ini bisa dihancurkan oleh orang-orang yang memiliki kedengkian dan kebencian kepada habaib. Kenapa? Karena Allah lah yang menjaganya sampai hari kiamat. Jadi tidak akan pernah bisa hancur wahai. Akhir-akhir ini kita mendapati kondisi media sosial yang begitu dipenuhi dengan informasi yang keliru. Salah satunya adalah hoaks tentang tuduhan Robito Alawiyah melakukan jual beli nasab yang muncul pada pertengahan tahun 2022. Lalu, nggak tahu kenapa, ada yang menyebarkan kembali di pertengahan tahun 2023 ini. Berawal dari rekaman suara percakapan seseorang yang berbunyi seperti ini. Robito ini banyak mengeluarkan nama orang ahwal pakai habaib. Ya. Dia jual harga 100 juta. Jadi itu terbongkar 50 nasab bukan habaib, ngaku-ngaku habaib. Lalu, tim investigasi Robito Alawiyah melakukan penelusuran dan menemukan bahwa suara tersebut berasal dari seseorang di daerah Lombok. Lalu tim mendatangi pelaku tersebut untuk melakukan klarifikasi informasi. Dan setelah pelaku ditemukan, beliau menyesali perbuatannya dan memohon maaf kepada Robito Alawiyah karena sudah bikin hoaks. Dengan hati tulus, tanpa ancaman dan paksaan, saya minta maaf pun agar pernyataan tersebut saya tidak akan mengulangi kembali kejadian serupa. Jika terulang kembali, saya menerima konsekuensinya 8 Juni 2022. Kasus ini memang sudah selesai lama. Pelaku sudah meminta maaf dan Robito Alawiyah sudah mengeluarkan surat maklumat pada bulan Mei tahun 2022 terkait hal ini. Tidak sepantasnya kita mengangkat kasus ini. Guru besar kami di Minangkabau, Haji Abdul Malik Karim Amrullah, atau yang lebih dikenal dengan Buya Hamka, merupakan seorang ulama besar, sastrawan, sejarawan, dan juga politikus yang tidak asing lagi bagi masyarakat Indonesia.
lahir di Maninjau, Sumatera Barat, 17 Februari 1908, dan meninggal di Jakarta usia 73 tahun. Meskipun telah lama pergi, karya-karyanya tetap menjadi inspirasi bagi banyak orang. Pesan-pesan Buya Hamka begitu menggugah, di antaranya pada saat beliau menyampaikan pesan-pesan spiritual tentang sholat subuh. Beliau bilang, jika subuhnya senantiasa dipelihara, itu tandanya akan selamat dari neraka. Jika subuhnya didahului dengan sholat sunat, pasti seluruh dunia beserta isinya dia dapat. Jika subuhnya bergelap-gelap menuju musola, di kegelapan akhirat ia akan dapatkan cahaya. Jika subuhnya tiada dia jaga, maka pada wajahnya pun tak ada cahaya. Jika subuhnya sengaja terlupa, tanda iman tiada bernyawa. Jika subuhnya terasa berat, tanda munafik sudah mendekat. Jika subuh tiada peduli, tanda iman menghampiri mati. Jika subuhnya tiada berjamaah, tanda hidupnya akan hilang barokah. Jika subuhnya tiada di masjid, tanda imannya ada penyakit. Jika subuhnya selalu terlewat, tanda imannya semakin cacat. Jika subuhnya di akhir waktu, tanda imannya semakin kelabu. Jika subuhnya hari sudah siang, tanda rezekinya sudah hilang. Jika di waktu subuh masih mendengkur, tanda syaitan memeluknya dalam tidur. Semoga menginspirasi untuk terus memperbaiki diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini kami menemukan makam yang wadah. Tetapi kita lihat ya, bahwasannya di sekeliling dari yang dinamakan makam ini adalah sebuah bebatuan andesit ya. Ternyata setelah kita bertemu dengan penduduk asli di sini yang mohon maaf beliau tidak mau dieksplor ya. Ternyata ini adalah sebuah candi dulunya. Ya, sebuah candi yang telah dirubah menjadi sebuah makam. Seperti itu. Jadi di sini ada sebuah seperti ini ya. Dan ternyata teman-teman ini adalah sebuah gapura candi atau pintu masuk ke candi seperti itu. Dan di sini memang nah ini tadi ditunjukkan ternyata ini baru. Yang ini yang lama. Ya, ini baru. Dan yang di bawahnya itu yang memang asli. Dan yang di dalam sini semua asli, tetapi sudah dibentuk sebagai makam seperti ini. Nah, ini sebetulnya bebatuan candi ternyata teman-teman ya. Tapi pada tahun 2018 kemarin ada yang menunggu di sini teman-teman dan merubah atau merombak ini sebagai makam. Beliaunya sangat marah sebetulnya karena membelokkan sejarah. Rhoma Irama pernah ditawarin gelar Habib. Itu disampaikan sang Raja Dangdut di kanal YouTube-nya Rhoma Irama Official. Tawaran itu dia terima lewat panggilan telepon beberapa bulan lalu. Assalamualaikum, ente itu Habaib, ente mesti datang ke Robitoh ya, harus terima sertifikat. Kata Rhoma meniru apa kata salah satu Habib. Rhoma bahkan cerita kalau biaya pembuatan sertifikat gelar itu bakal dibiayain si Habib tadi. Kalau ditanya siapa Habib yang nawarin, Rhoma nggak mau jawab. Tapi dia berani sumpah demi Tuhan dan berani dilaknat kalau bohong. Dari sinilah Rhoma yakin ada gerakan sistematis penjajahan lewat jalur agama dengan menggiring opini kalau kita dimerdekakan sama para Habib. Itu terlihat dari beberapa pahlawan seperti Diponegoro, Imam Bonjol, dan yang lainnya yang tiba-tiba bergelar Habib. Kalau benar apa yang dibicarakan Rhoma Irama ini membuka mata kita bahwa gelar Habib seperti komoditas yang bisa diperjualbelikan ya. Lagian Habib atau bukan, manusia dinilai bukan dari garis keturunannya kok, tapi dari kontribusi positif yang dia berikan. Yuk beragama dengan akal sehat. Ini monogram silsilah ini diterbitkan oleh Majlis Taklim Ilmu Nasab An-Nasabah As-Sayyid Ali bin Ja'far bin Syekh Al-Farqos Maulana Maryam As-Segap Al-Habib Ali bin Ja'far As-Segap Jakarta. Nah, ini diterbitkan 17 Ramadan 1437 atau 22 Juni 2016. Ini di sini ada luhurnya. Ini dari Ba'alawi. Kemudian juga di sini diambil silsilah bahwa Wali Songo ini juga dari Ba'alawi. Dan ini menjadi silsilah nomor 1 ya, pakai ya. Nomor 1. Kemudian di sini ada macam-macam lalu Al-Munawar, kemudian macam-macam lah semua ini sampai ada 25 klan di sini ya masuk.
Tetapi ada yang aneh. Di sini ada catatan, kolom catatan 1. Status nasab keluarga Wali Songo ini adalah majhulun nasab. Nasab yang tidak dapat dipastikan kebenarannya. Susunan nasab Wali Songo ini tidak pernah ada di dalam buku Syamsul Zohiro dan kitab An-Nasabah As-Sayyid bin Said Ali bin Ja'far bin Syekh Al. Saya Noval dari Bunda Krep. Salah satu panitia dilaksanakannya pertemuan kajian nasab pertama, yaitu waktu itu dilaksanakan di tempat saya di Bunda Krep. Saya buat di video ini untuk Bang Haji Roma Irama, ya, dimana saya merasa berkepentingan, merasa punya keinginan untuk berbicara di podcastnya Bang Haji Roma Irama dalam rangka apa? Itu dalam rangka menanggapi statement Habib Rizik Syihab, ya, akhir-akhir ini terus mengkampanyekan, terus memperkenalkan bahwa Wali Songo itu Alawi. Ini ada pengakuan yang sangat menarik dari Gus Syarif Noval Khan Syarif Al-Bandawi, DPP PWI Laskar Sabilillah. Tulisan apa? Upaya suap 1 miliar rupiah untuk jadi Habib Ba'alawi. Kejadian saat pertemuan di Banten, saya ulas dari awal begini. Membuat acara sebesar itu tentunya membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Namun panitia belum ada dapat koneksi lah ke Kori ataupun ke Imat, tapi dia sudah mulai berbicara di podcastnya Roma Irama itu. Dia berbicara di podcast Roma Irama itu membatalkan nasab habaib, dan itu perlu kita juga waspada dengan si guru gembul tuh. Wahabi itu waktu dia guru gembul itu Wahabi. Mana ada ulama-ulama ahlu sunnah yang berani membatalkan? Ada nggak kitab-kitab ulama ahli sunnah itu membatalkan keturunan Ba'alawi? Nggak ada. Nah itu dia, makanya saya bilang itu kita perlu waspadai. Artinya sudah naik ke podcast-podcast yang kita tidak nutup kemungkinan kalau untuk si guru gembul itu dia link untuk itu ke TV-TV itu banyak itu. Untuk link ke situ dia tuh banyak itu. Mereka itu cuman kowar-kowar di medsos karena akunnya banyak, itu kan satu orang tuh akunnya banyak itu, bisa ratusan itu. Semangat untuk kawan-kawan ustadz-ustadz dan guru-guru yang muhibbin ke habaib. Ketika kita muhibbin ke Habib, itu sudah banyak yang ada pegangan lah buat kita. Kelak nanti kita di akhirat tuh, artinya kita jangan ragu untuk menyuarakan ini. Ada satu lagi hadis Abah Muhammad. Ya, Gus Ubaid memaki-maki para habaib dengan membatalkan nasabnya dengan kebencian-kebencian. Ternyata di At-Tabrani juga ada riwayat dari Hasan bin Ali. Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, tiada seorang pun yang membenci dan menghasut kami, keluarga Ahlul Bait, kecuali mereka akan dihalau kelak di Al-Haud dengan cambukan dari api. Apakah mereka seorang yang mengerti ilmu agama yang lebih dari rata-rata tidak mengetahui tentang hadis ini? Sebenarnya mereka itu tahu. Maka itu tadi artinya ada sosok di belakang itu, ya, yang mungkin bagi-bagi sembako atau apa, ya, buat mereka makan lah. Beranikah mereka neraka dan surga ini ditukar dengan sebuah uang atau sebuah sembako?
di dunia ini kalau masih ada sifat, ya kita semuanya punya ya sifat duniawi itu. Tapi kalau udah mau berlebih-lebihan seperti Gus Ubed itu, sekarang banyak ulama-ulama yang dia tuh apa namanya ya, istilahnya itu imanuhum fi amplopihim, itu lumrah di itu. Artinya ada orang-orang seperti itu, ada dia menjual ayat, dia menjual hadis ya demi itu tadi supaya dapurnya berasap. Perlu kami ingatkan untuk saudara-saudara kami, sekarang ini kan banyak framing-framingan tentang yang katanya kiai-kiai sepuh itu taslim lah, ginilah, tidak pernah menafikan gini gitu. Nah, saya hanya mengingatkan kepada panjenengan semua, kalau dalam ilmu nasab, saya yakin khususnya nasab-nasab yang di atasnya 90% ulama-ulama terdahulu dari tahun 1800-an sampai sebelum masa-masa kami ini, dalam ilmu pernasaban saya yakin beliau itu tidak seberapa paham betul sampai ke atas. Ini terbukti dengan beberapa manuskrip yang tercatat, itu tidak pernah ada saya menemukan manuskrip yang mencatat runtut dan itu sesuai dengan yang sinkron dengan data eksternal dari nakobah internasional. Ada yang ditulis singkat atau ada yang keliru, tapi secara garis besar benar begitu. Ini semua dikarenakan tidak adanya literasi, bukan minim, tidak ada literasi. Ini terbukti waktu dari tim kami menemukan kitab Nasab Muktabar yang dipakai oleh nakobah internasional di tahun 2019-an lah kalau tidak salah. Kitab Nasab yang Muktabar itu kalau tidak salah waktu dulu itu masih 10 kitab. Itu kami punya saudara yang tinggal di Jazirah Arab. Kami mintai tolong untuk mencari kitab-kitab nasab tersebut. Itu loh hanya menemukan 2 kitab saja. Itu di Jazirah Arab. Apalagi di Indonesia, di Nusantara. Yang mana kita semua sama-sama tahu bahwasanya manuskrip Nusantara banyak yang diangkat, diusungi oleh kolonial ke negaranya sehingga menjadi arsip perpustakaan di negaranya kayak di Leiden, British, itu ada semua, bahkan Mackenzie Library Singapura itu yang merupakan negara jajahan dari Inggris pun ada di sana. Nah, maka dari itu janganlah sekali-sekali dari kita yang saat ini itu membawa-bawa kiai-kiai sepuh. Syekh Khalil itu gini, gini, Kasim Asy'ari gini. Mereka semua itu berdasarkan husnudzon dan menghormati, tapi penghormatannya itu bukan berarti taslim akan nasabnya yang hanya berdasarkan husnudzon. Jadi dengan secara singkat, untuk saat ini husnudzon itu sudah tidak berlaku. Karena literasi tentang pernasaban sekarang ini di zaman era keterbukaan ini sudah bisa diakses semua. Siapa Syekh Samad? Sedikit saya kutip, Syekh Samad ini adalah juru kunci magam Nabi besar Maulana Muhammad SAW pada zaman itu, yang setiap waktunya beliau langsung berjumpa dengan Nabi besar Maulana Muhammad, dan beliau adalah cucu daripada Rasulullah, dari Sayyidina Al-Hasan, anaknya Sayyidina Fatimah binti Nabi besar Maulana Muhammad SAW, dan beliau adalah seorang yang mirip wajahnya dengan Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Gelar Habib itu bukan semuanya Sayyid dapat Habib, enggak. Sekarang Bib, semua Bib. Maaf, enggak semua Sayyid dipanggil Habib. Tapi memanglah ya, semakin mundurnya zaman, semakin merosot standar di dalam tingkatan agama atau apapun. Sama semisal
Mohon maaf. Gelar Habib itu bukan semuanya Sayyid dapat Habib, enggak. Sekarang Bib, bab, bib, bab, bib, bab, bib, semua bab, bib, bab, bib. Maaf, enggak semua Sayyid dipanggil Habib. Dulu di zaman Faqihul Muqaddam, di zamannya Sayyidina Al-Muhajir, memang ada perbedaan cara panggilan. Dulu dipanggilnya imam. Ahlul Bait itu dipanggilnya imam. Makanya kita dengar Imam Ali Zainal Abidin, Imam Muhammad Al-Baqir, Imam Ja'far Shadiq, Imam Ahmad bin Isa Al-Muhajir. Lalu mundur, ada mulai panggilan baru Asy-Syaikh. Jadi habaib itu dipanggil Syekh. Syekhina Al-Faqihil Muqaddam, Asy-Syaikh Abdurrahman As-Saggaf, Asy-Syaikh Umar Al-Muhdar, Asy-Syaikh Abdullah Al-Aidrus. Jarang dipanggil, nggak akan dapat di kitab-kitab yang mereka dipanggil itu Habib Abdurrahman As-Saggaf, tidak ada. Habib Faqihil Muqaddam, tidak ada. Habib Abdullah Al-Aidrus, tidak ada. Habib Ahmad bin Isa Al-Muhajir. Dulu dipanggil imam, dipanggil syekh. Siapa orang pertama yang dipanggil Habib? Yang mengarang Ratibul Attas, Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Itu adalah orang pertama kali yang menggelar sandang panggilan Habib. Kenapa? Memang Habib Umar bin Abdurrahman ini adalah mahbub orangnya. Orangnya dicintai sama orang. Setiap kali jumpa sama orang itu gampang orang jatuh cinta sama beliau. Saking mahbub, dicintai oleh banyak orang, dipanggil Habib. Makanya setelah itu baru Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Nanti boleh tengoklah kalau kita baca Fatihah ketika di Hadrah Saudan. Coba tengok. Kalau modelnya ya Allah biha ya Allah biha ya Allah biha husnul khawmah tutup selesai, enggak tahu lah. Tapi coba diperhatikan satu-satu. Enggak semuanya dipanggil Habib. Tengoklah. Karena memang urutannya begitu. Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Lah, tahu kalau kita pergi ke Tarim sekarang, itu enggak semua dipanggil Habib. Tahu batasan orang yang dipanggil Habib? Habib Umar bin Hafid, Habib Salim Syatiri, Habib Abdullah bin Syahab, Habib Masyhur, Habib Abu Bakar Adni. Yang top-topnya udah alimnya luar biasa. Yang lain-lain, yang muda-muda, walaupun di Indonesia dipanggil Habib, di sana dipanggil Sayyid. Kadang enak betul ya orang-orang Tarim itu ya. Maaf, saya nggak sebutlah nama. Tapi siapapun yang diagungkan di sini, yang masih dianggap muda lah sebenarnya. Yang kita panggil Sulalatul Afadil, Sayyid, Al-Habib, Al-Alim, Al-Muta'awah, semua. Di sana terkadang kalau ada orang ceramah, contoh Habib Kadzim misalnya. Kalau yang seleting beliau ceramah, atau semisal guru beliau Al-Habib Umar yang ceramah, sebelumnya Habib Kadzim yang ceramah, beliau Habib Umar tinggal bilang, sebagaimana yang tadi kalau beliau mau mengutip ucapan Habib Kadzim misalnya, sebagaimana yang diucapkan oleh Al-Akh, saudara kita Kadzim. Wala disebut Habib, wala disebut Sayyid. Tapi enaknya, nggak ada yang sakit hati. Ini saya kenapa kok nggak dipanggil Habib nih? Saya kenapa nggak dipanggil Sayyid nih? Saya kenapa kok dipanggil namanya aja? Nggak ada. Sering gitu kita dapatin. Habib Kadzim misalnya mau sebut nama yang lettingannya beliau, Habib Ali Al-Jufri kah? Atau Habib Abdurrahman Masyhur, yang letting-lettingan mereka, yang seumuran sama mereka. Kama qala Al-Akh Abdurrahman. Udah gitu aja gampang. Nggak ada yang kita. Udah dipanggil Habib di mana-mana, nggak dipanggil Habib, dipanggil Sayyid aja. Oh, mak nggak tahu dia kedudukan saya kayak mana. Dan saya katakan di awal, panggilan Habib itu nggak sembarangan. Anda boleh pergilah ke Tarim. Pergi ke Tarim, yang dipanggil Habib itu Habib Umar, Habib Salim Syatiri, pembesar-pembesarnya. Kalau yang lain-lain, Sayyid. Walaupun alim. Dipanggil Sayyid biasa. Sayyid Abdullah, Sayyid Abdurrahman, Sayyid Fulan, Sayyid Fulan. Lah kita nggak ada standarnya, semua babeb. Mau manggil nama orang, segan memanggil nama Ustaz.
Sekali dua kali dipanggil ustadz keenaan, nah besok ngaku ustadz.